Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala aydan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Al-Kahfi yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, para rekan asatidz yang dirahmati Allah, jamaah taklim yang insyaallah kumpulnya kita di ini tempat mudah-mudahan menjadi satu wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap tidaklah kita pulang dari ini tempat melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hajatnya sulit tercapai wasilah daripada kita ngaji, hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu riwayat, satu waktu ada seseorang datang kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Dia orang ini ngadu kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau bahasa kitanya, ya Imam, hidup saya ini perangsanan atau perangsanan, perasaan sama masalah kagak kunjung selesai. Masalah satu beres, datang lagi masalah. Yang satu sembuh, datang lagi yang sakit, ada lagi. Rezeki seret, penyakit banyak, dagang rugi mulu, lengkap sudah ya Imam. Kalau bahasa kitanya mah. Cuman di kitab mah nggak begitu. Ya. Di kitab mah simpel bahasanya. Ini mah saya jabarin ya biar kita paham gitu ya. Jadi kalau di kitab itu dijadi kalau kayak makanan ini, kita makan kue onde-onde ditinggal makan, bahan-bahannya yang dikasih tahu gitu. Apa jawaban Imam Abdullah Al-Haddad? Ente hidup banyak masalah, pusing, galau, kayak kagak punya Tuhan baik. Terus sekarang begini, utlubul ihmal kitabak watlubil ilma. Ambil buku, ambil pulpen, masukin ke dalam tas, berangkat ke majelis, berangkat ngaji. Intinya kalau kita banyak masalah, hidup kita selalu pusing baik, jangan pernah jauh dari majelis taklim. Karena secara tidak langsung
terkadang seorang guru itu menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang yang disampaikan oleh guru itu terkadang sadar ataupun nggak sadar itu terjadi sama kita. Ini Ustadz tahu banyak ongkon gue lagi banyak masalah, padahal kan kagak cerita, ya enggak? Bener pisan lagi, mana duit lagi langka, penyakit lagi banyak. Bener baik itu. Nah inilah secara tidak langsung kita ini lagi diobatin. Kalau ada bahasa seorang guru romannya rada nyelekit ke hati, berarti ada yang sakit jadi kita nih. Gua mengaji sama dia disindir mulu, gitu kan. Ya alkohol kalau kena kulit yang kagak luka ya adem, tapi kalau kena yang luka lah perihnya naudzubillah, yang gitu. Jadi kalau misalkan kita ngaji rada kesindir, berarti emang ada penyakit di kita, udah ya. Gitu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Imam Abdullah Haddad, kalau hidup kita banyak masalah, kuncinya adalah jangan pernah lepas daripada majlis taklim. Jamaah yang dirahmati Allah, karena hari ini saya lumayan jadwal bukan padat sih sebenarnya, karena emang udah kebiasaan gitu ya. Jadi waktunya saya seharusnya tadi ba'da zuhur itu harus mutolaah apa yang dikaji sekarang. Tadi saya pakai tidur siang, karena kemarin habis ngadain acara maulid malam ahadnya. Tidur tuh sekitar jam 2, jam setengah 3-an. Ya, subuh paginya udah harus berangkat ke pondok, ke Rubat. Dari situ kemudian pulang sampai rumah jam 2. Nah, sholat di pondok sampai rumah jam 2, tidur. Baru bangun jam setengah 4 asar, sambung baca dalail, nggak sempat mutolaah ya. Nah seharusnya mutolaah ba'da zuhur. Saya setiap kali ada pengajian saya nggak bakal buka kitab kalau saya belum mutolaah gitu ya. Jadi ini mah ngulang hancam mutolaah saya di tempat yang lain aja. Seharusnya ini sapinah kayak tahun bulan, udah 2 bulan yang ini sapinah nggak dibahas nih ya. Ya seharusnya. Baik, insya Allah bulan depan nanti kita akan bahas. Balik lagi ke masalah apa yang disampaikan Imam Abdullah Al-Haddad, perihal kita kudu banyak-banyak duduk di majlis taklim. Dan ini juga pernah saya sampaikan sebelumnya dalam sebuah khulasah. Di sini dikatakan dalam Minhajul Muta'allim fi bayani ma yata'allaqu bil ilmi wal muallimi wal muta'allim, salah satu kitab karya Imamul Ghazali. Dalam sebuah khulasah dikatakan kullu ibadatin kas salati wa zakati was saum, setiap ibadah seperti salat, zakat, puasa furidat fi waqtin duna waqtin, furidat fi waqtin duna waqtin, itu diwajibkan dari waktu ke waktu. Wa ta'allumul ilmi fardun fi jami'il halat, sementara belajar mencari ilmu itu fardun, satu kewajiban, fi jami'il halat, dalam setiap keadaan, setiap waktu. Kita kudu orang yang senang dengan ilmu ya. Kudu senang dengan ilmu. Orang yang senang dengan ilmu itu masuk dalam golongan yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kun aliman, jadilah kamu orang alim, orang yang ngerti terhadap ilmu agama ya. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman,
minimal kudu jadi orang yang mau muta'alim, belajar. Kita nggak tahu tentang rukun sholat, kita belajar. Kita nggak tahu pembatalan tentang sholat, kita juga mesti belajar. Ya. Sholat ada waktunya, syarat sahnya sholat adalah harus masuk waktu, puasa, zakat, ya, 2,5 liter. Kalau zakat mal kudu sampai nisabnya, itu kan ada aturannya, mesti dipelajarin. Sholat pun juga sama, ya. Dalam sitin masalah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di dalam kitab tersebut dikatakan man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah, man siapa orang shalla jahilan yang sholat jahilan bari kagak tahu, kagak ngerti tentang kaifiyatus sholat, bi kaifiyatil wudu'i was shalah, tentang bagaimana cara wudu dan sholatnya. Ya, kita wudu cuma ngikutin gerakan orang doang, sholat ngikutin gerakan orang doang, tumaninah letaknya di mana kita nggak tahu. Ya, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was shalah, siapa orang yang tidak mengerti, yang sholat jahilan, dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu bi kaifiyatil wudu'i was shalah, bagaimana cara wudu dan sholat yang baik, lam tasih ibadatuhu, maka nggak sah ibadahnya. Dalam satu keterangan lain, lam tasih sholatuhu, sholatnya nggak sah. Wa in shadafa fihima, sekalipun yang dia lakukan itu sama persis kayak orang yang ngerti. Makanya kita sholat di sini cuman ngikutin berjamaahnya doang. Kita ngambil fadilahnya dari sholat berjamaah. Kalau misalkan mohon maaf nih, kita semua nih yang ada di sini termasuk yang ngomong dah, ditanya tentang ada berapa syarat sahnya sholat, lah tahu. Syarat sahnya wudhu bagaimana, lah nggak ngerti kan. Jadi ibadah sholat kita ini cuma baru sebatas menggugurkan kewajiban. Dan sholat berjamaah ini menjadi satu nilai plus bagi kita, yang tadinya sholat kita rusak jadi baik karena sholat berjamaah. Makanya kata Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ini sering saya baca kalau sholat. Kadang kita kalau sholat kan suka ragu, was-was, ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya, tadi saya baca Fatihah apa kagak ya, fisik mah ini ada di Al-Kahfi, pikiran ada di angkringan. Sering nggak begitu? Fisik mah lagi berdiri ngebaris sholat berjamaah, tapi pikirannya ke kamar mandi. Waduh, dompet ketinggalan di kamar mandi ini, bungka orang wadon ini mah. Sering nggak begitu? Begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Kata Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, yu'allimu ashabahu lidaf'il waswasi wal khawatir radiyah. Kata Imam Abul Hasan Asyadzili, yu'allimu ashabahu, beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya lidaf'il waswasi, untuk menolak daripada penyakit waswas, penyakit ragu-ragu. Sholat mas sholat pikiran ngayap kemana baik, bingung ama bacaan ama bilangan rokaat, bingung dengan bacaan. Maka kata Imam Abul Hasan Asyadzili, bukan cuma ngilangin was-was doang, wal khawatirir rodiah, tapi kretek hati ketika kepengen melakukan dosa nih, gua habis begini nih, ntar gua main slot misalkan, misal ini mah ya, di sini mah nggak ada insya Allah ya, lah ilok di masjid lagi main slot baik.
bego di masjid gitu kan, kagak ada gitu. Nah, di hati kita nih pengen melakukan satu dosa, kretek hati kita kepengen melakukan, nah, ntar gua nonton dangdut di sini aneh ya, ada Ade Astrid misalkan. Ya Allah. Nah, itu cara ngilanginnya bagaimana? Cara ngilanginnya kata Imam Abu Hasan Al-Sadzili begini, beliau mengatakan wa yaqulu lahum, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man ahassa bidzalik, siapa orang yang merasakan hal yang demikian, ada rasa was-was, kemudian di hatinya selalu kepengen mengajak dia untuk melakukan hal yang memang Allah kagak ridho, yang memang Rasulullah marah karena perilaku itu, ya, maka kata Imam Abul Hasan As-Sadzili, falyadhu' yadahul yumna ala sadrih, maka letakkan tangan kananmu di atas dada di sini. Taruh nih tangan kanan kita di sini. Letakkan tangan kita di sini, lalu kemudian wal yaqul, baca subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al sab'a marrat, dibaca 7 kali sebelum sholat nih ya, kalau mau sholat atau ketika ada niatan di hati pengen melakukan satu perkara yang memang Allah dan Rasulnya kagak ridho, ya, udah taruh tangan kita di sini. Subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al dibaca 7 kali. Subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al, subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al, subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al, ditulis. Mohon maaf, papan tulis taruh sini, saya tulis. Ada nggak? Rusak. Ya. Terus coret-coret tembok ini. Baik. Jadi subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al. Tulis di sini, ditulis di sini. Tangan kita letakkan di sini, di dada sebelah kiri, tangan kanan sambil kita pegang subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al. Setelah itu dilanjutkan dengan iyyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Gitu. Ya. Jadi di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani, wal waswasu inda takbiratul ihram, waswas ketika takbiratul ihram min tala'ubis syaitan, itu bagian daripada permainan setan. Terkadang nggak sedikit orang ya, apalagi santri ini sering terjadi ketika sholat usolli fardhul maghribi, Allah nggak jadi lagi, musolli faru Allah kagak jadi lagi, baik ya, sering itu. Saya punya teman begitu waktu di pondok ya, dia sholat zuhur nih, pas adzan zuhur nih ya, sampai orang imam dan jamaah yang lain selesai, dia takbir belum kelar. Penyakit itu, was-was ya. Sembuhnya bagaimana? Ya macam-macam sih cara sembuhnya. Tanemin keyakinan kita nih yang kuat nih, udah sah, udah gitu aja udah. Jangan ngikutin was-was. Wah ya. Kenapa itu bisa terjadi? Wa huwa tadullu ala khabalin fil aqli au jahlin fid din. Nah, was-was itu menunjukkan bahwa rusaknya dia punya akal, terganggu ketika sholat, ya, juga nggak paham tentang agama, gitu, ya. Makanya baca. Jadi sebelum kita sholat, ya, letakkan tangan kanan kita di sini sambil kita baca subhanal malikil quddusil khalaqil fa'al sebanyak 7 kali. Iyyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid
wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bukan cuman ketika mau sholat doang. Jadi Imam Abul Hasan As-Sadili mengajarkan kepada para sahabatnya, ketika ada kepengen hasrat di hati kita melakukan satu perkara yang bertentangan dengan syariat, maka letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri sambil kita baca itu pelan-pelan. Jangan kencang-kencang ya. Ntar lah ngapa nih gitu, jangan ya. Jadi itu. Nah, ini pentingnya ilmu. Nah, pentingnya kita belajar ya. Wa auhallahu ta'ala li Daud alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam. Apa kata Allah? Ya Daud, ittakhidna alaika min hadid. Wahai Daud, ittakhidna alaika min hadidin. Bikin sendal dari besi. Ya. Jadi Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat sendal dari besi. Kemudian setelahnya selesai beliau bikin sendal dari besi, wa asaka min hadidin. Tongkatnya juga kudu bikin. Wahai Daud, sama bahannya dari besi juga. Gitu. Setelahnya sendal dari besi, berikut talinya dari besi, tongkatnya dari besi. Apa kata Allah? Watlubil ilma, cari ilmu sebanyak mungkin. Sampai kapan berhentinya ya Rob? Saya belajar. Hina yanqati'u na'laka wa yankasiru asaka, sampai tali sendalmu putus dan tongkatmu itu patah menjadi dua. Sendal dari besi, talinya juga besi, ya, tongkatnya dari besi. Suruh belajar sampai kapan? Sampai tongkatnya patah jadi dua, sendalnya putus. Coba. Artinya apa? Belajar itu nggak kenal usia. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud itu adalah belajar. Dan Rasulullah pun memerintahkan kepada kita untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Kalau kata santri mah minal mahdi ininya min lil ibtida zamani, ilal lahdinya ila intihaiyah zamani. Utlubil ilma, carilah ilmu minal mahdi, ya, dari semenjak kita diayun ilal lahdi sampai dengan masuk ke dalam liang lahat. Orang sekarat aja Pak, itu masih terus belajar. Buktinya apa? Ayo ikutin la ilaha illallah. Itu kan sampai sekarat ini kita suruh belajar, masih ngucapin kalimat tauhid. Nah kita masih wal buger, ilok masih malas baik. Yang diperintahkan sama Allah kepada Nabi Daud adalah belajar. Nabi memerintahkan umatnya untuk belajar, bukan faham. Faham karunia dari Allah. Ya. Karunia dari Allah. Kalaupun kita pulang ngaji misalkan nggak paham, baru sebatas tahu dong, oh iya ternyata fardu wudu teh yang wajib itu ada 6. Gitu ya. Terus kalau misalkan saya nggak tahu fardu wudu itu ada berapa, semua gerakan wudu itu kata saya mah wajib, ya sah wudunya yang model begitu mah. Kalau dia yakin ragu, misalkan ini membasuh muka wajib apa sunnah ya? Wajib apa sunnah ya? Ah sunnah kali ah. Semaunya aja ngusapnya. Ini tahadus bin Ni'mah Pak. Belum lama ini di bulan kemarin
Saya tuh ngaji At-Takriratus Sadidah. Pas namanya bab Sunanul Wudu. Sunanul Wudu di situ dibahas. Pesunatan-pesunatan yang ada di dalam wudu. Dalam Sapinah ini masalah nggak ada. Dalam kitab fikih yang saya pelajari, saya belum nemu masalah ini. Karena ini pernah ditanyain sama ibu-ibu. Bang, mana ibu-ibu nih semua yang ngaji, yang apa, saya ini kalau ngajar itu nggak ada yang manggil saya Ustadz, Pak. Nggak ada. Makanya kalau bawa main ke sono, nanyain Ustadz Oji, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kenalnya Bang Oji semua. Gitu ya. Karena ya emang saya sering ngopi di warung, nongkrong sama bocah-bocah muda gitu kan. Gitu. Masih senang nongkrong saya mah orangnya. Malu kalau disebut Ustadz deh. Gitu ya. Nah, lanjut. Pernah ditanya sama ibu-ibu saya begini, Bang, itu bagaimana kalau misalkan kita nih habis wudhu membasuh muka, mengusap sebagian kepala, lalu kemudian telinga, gegitoknya diusap, Bang. Tahu gegitok? Nih, punuk. Itu sunnah apa kagak sih? Saya belum dapat itu. Kalau saya bilang sunnah, nggak tahu, karena belum dapat keterangannya. Saya bilang kagak, takutnya sunnah. Akhirnya apa? Saya belum bisa jawab. Kemarin sekitaran Oktober atau Agustus kemarin, antara September dan Agustus, Oktober September kemarin, 2 bulan yang lalu, itu saya ngaji namanya At-Takriratus Sadidah, kitab fikih juga, karya daripada Ba'alawi Al-Kaf kalau nggak salah. Nggak apa-apa kan saya ngomong Ba'alawi kan. Gitu ya. Nih, di situ dijelaskan salah satu sunnah wudhu itu adalah mengusap ini. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Baru dapat di situ saya. Di kitab-kitab fikih yang saya pelajari saya belum ada. Dan malam Selasa di 2 bulan yang lalu saya belajar itu ada di dalam masalah fi sunanil wudu, pesunatan-pesunatan di dalam wudu. Makanya saya punya guru bilang begini, ya, guru itu nih, kiai ini, akang ini manggil santri itu bahasanya mamang, padahal masih kecil nih, manggil santri itu mamang. Mang santri wayahnya kudu sering belajar. Kalau banyak belajar berarti kita masih ngerasa bodoh. Kalau kita udah nggak mau belajar berarti kita udah pinter. Karena kita semakin sering ngaji, banyak masalah yang kita kagak tahu kemudian tahu. Tahadus binimah itu masalah, ternyata jawabannya ada di At-Takriratus Sadidah. Gitu. Ini ngusap ini, ngusap ini. Sebelumnya kita udah tahu belum kalau ini sunnah hukumnya? Itu ada di At-Takriratus Sadidah. Jadi At-Takriratus Sadidah itu setebal Quran, ada 2 juz. Fi Masail Mufidah. Yang pertama itu fi Qismil Ibadah, yang keduanya itu ada fi Qismil Muamalah kalau nggak salah. Saya baru punya yang juz 1-nya doang. Gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi Allah Daud alaihi salatu wasalam untuk belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada umatnya pun untuk belajar. Masalah faham itu bonus dari Allah. Kalaupun kita nggak faham, pahalanya tetap dapat. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka dia bakal dikasih mudah untuk faham dalam agama. Mana jalan untuk mudah paham sama agama? Gampang datang ke majlis. Kalau kita masih gampang datang ke majlis,
berarti Allah ini lagi memperbaiki hidup kita, lagi memperbaiki daripada niat ibadah kita, bagaimana ibadah yang baik. Sebab pokok ibadah itu adalah sholat. Sholatnya baik, solu hasairu amali, baik semua urusan dunianya kek, ya gitu. Sholat emang buat apa tujuannya? Ya. Aqimis sholah lidikri, sholat itu untuk selalu mengingat Allah, gitu. Makanya kalaupun kita nggak bisa jadi orang alim, yang kedua au muta'alliman, kudu jadi orang yang aus sama belajar. Karena waktu yang begitu padat ya, yang kita punya, sampai enggak sempat duduk di majlis walaupun seminggu sekali ya, itu pun jarang-jarang misalkan, karena faktor kena shift kerjaan misalkan ataupun yang lainnya ya. Au muhibban au mustami'an ya, minimal jadi pendengar setia dah, jadi enggak merasa keberisikan ngedenger orang ngaji teh, enggak merasa keganggu ya. Au mustami'an, boleh enggak kita misalkan ngaji lewat YouTube? Boleh ya. Live streaming boleh nggak? Boleh. Cuman apa, tatap muka dengan guru itu nggak ada wasilahnya, berkahnya ya. Manfaatnya insya Allah dapat, tapi keberkahannya kurang gitu. Enaknya duduk di majlis. Kalau kita nggak bisa jadi orang alim, jadi santri orang yang aus dengan belajar pun kita nggak bisa, pendengar juga misalkan karena kita jarang ngedengerin, ataupun pulang-pulang tahu-tahu ngaji udah selesai. Au muhibban, minimal demen, seneng ngeliat orang pada berangkat ngaji teh. Nih misalkan kita nih belum bisa sempat hadir di majlis, duduk setiap malam Senin ba'dal maghrib karena kesibukan kita. Coba kita tanya pengurus, ketua, itu buat ntar ngaji air ada apa kagak? Oh nggak ada air ya. Air mineral nggak ada? Nggak ada. Kopi kan nggak ada, kata ketua gitu. Jadi gitu kan. Nah yaudah ntar insya Allah saya anterin sebelum berangkat. Itu al-muhibban ya. Udah infak masyarakatnya buat, udah operasional masjid aja doang. Air mah iluk tibang air sedus kita kudu ngambil dari masjid, agak lucu. Oh gitu, ya kan? Udah, bukannya nggak boleh, boleh karena emang dari umat untuk umat gitu. Cuman ya gitu, gitu ya. Coba fasilitasi nama kita yang belum sempat duduk nih, kirim air misalkan 2 dus atau 5 dus gitu kan. Ntar kalau misalkan airnya habis, kabarin aja ya, jangan ngabarin yang lain, kabarin saya, bilang sama saya, insya Allah terus bikin banjir masjid. Ya Allah ya Karim, gitu ya. Jadi minimal kita kalau nggak bisa jadi orang alim, harus jadi orang yang mencari ilmu. Orang alim nggak bisa mencari ilmu, nggak sempat, minimal kita mau ngedengerin ya. Atau misalkan ngedengerin juga keburu selesai nih, kuota nggak punya misalkan, minimal kita cinta. Wala takun khomisan, jangan jadi kelompok yang kelima. Orang alim bukan, ngaji kagak mau, merasa keganggu dengan pengajian, ngeliat orang abrul-abrulan berangkat ke majlis teh, ngapain kau ngaji mulu gitu misalkan ya. Ini orang yang kelima nih. Wala takun khomisan, jangan jadi kelompok yang kelima. Kalau kita masuk dalam golongan yang kelima, fatahlik kata Nabi, maka kita bakal blangsak, bakal celaka. Hati-hati, kalau sudah Nabi yang sampaikan pasti terjadi ya. Makanya Pak, saya mengajak kepada diri saya, khususnya umumnya buat semua yang hadir ya, ayo
selagi kita masih dikasih waktu nih, kalau saya boleh ngomong ya, kita zakatin waktu kita dalam satu minggu itu minimal dari maghrib ke isya setiap malam Senin. Udah itu waktu kita zakatin buat Allah sama Rasulnya. Ngaji nggak ada sih zakat waktu mah, nggak ada. Cuman ini mah bahasa saya ya, zakat mal kita nih ada nisab dikeluarin, zakat fitrah setiap tahun kita keluarin. Masa dalam satu minggu dari maghrib ke isya kita nggak bisa gitu? Ini masih dulu segini cakepnya, segini kekernya, diorag-oragi kagak bakalan goyang ya. Kudu kita ramein sama pengajian gitu. Jadi bilang nih, gua mau main misalkan, jangan malam Senin, maghrib sama isya waktu gua buat Allah sama Rasulnya. Udah selesai. Saya apa kalau saya mau ya, majlis di rumah itu nggak keisi sama saya. Jadi di rumah kan, balik dari sini saya langsung ke Suryalen. Bahkan ini sekarang alhamdulillah, semua alhamdulillah, ada bocah yang bisa dikatakan, kalau saya boleh ngomong begitu, kelompok kapak merah, tukang bobol. Sekarang alhamdulillah udah mulai belajar ngaji Iqra. Kita bukan yang kagak resep itu perilakunya, bukan orangnya, bukan. Karena saya diajarin sama saya punya guru, ya, jangan pernah benci siapapun. Nasihatnya boleh kita benci, orangnya jangan pernah. Kalau kita nggak bisa nasihatin dia, kalau dia ada yang nasihatin, kita senang. Nah sekarang alhamdulillah, yang tadinya ini bocah satu orang ngaji nih, kaget saya. Kenapa saya bilang kaget? Jam setengah 8, bang saya mau ngaji. Wah loh, cuma saya bilang kagak bilang tumben enggak. Bang saya pengen ngaji. Ngaji. Sebelumnya lu ngaji di mana? Saya ngaji di ini bang, cuman ustadznya kadang repot, jarang ada di rumah gitu kan. Saya dari kemarin-kemarin pengen ngaji sama abang, cuman takut abang kagak mau. Lalu punya pikiran ke situ, masa orang ngaji gua kagak mau? Akhirnya apa? Sekarang jadi nambah 2 orang. Nih Power Ranger, Power Ranger yang di Tambun Selatan udah kelar. Sekarang Power Ranger Ninja. Ranger Ninja nambah 3 orang sekarang alhamdulillah. Mulai dari Iqra 1 Pak. Ini yang model-model begitu tuh bukannya kagak mau ngaji, cuman kita nih yang sarungan, yang pakai peci, yang pakai ginian, lihat mereka itu udah risih. Apaan sih lu begitu-gitu dong, bukannya ngaji, kayak neraka lu, dah kayak surga punya kita baik. Ntar dulu, ajak pelan-pelan, ajak ngopi, jangan diajak ngaji, orang begitu mah belum pengen. Deketin, ajak ngopi, kasih rokok, seduhin kopi, aduk pakai telunjuk. Insya Allah akhirnya apa? Ikut. Yang di Tambun Selatan alhamdulillah udah ada yang Iqra 5 ya. Menjelang Ramadan target dia harus Quran. Siap bang, udah siap ya udah orangnya mah. Buka pengajian apa? Saya bilang kalau keluar jangan pernah tanya saya kemana. Saya bilang istri begitu. Ngaji jam berapa? Ngaji itu saya datang jam setengah 9, ngaji jam 11 Pak. Ada yang pulang ngamen, ada yang pulang dari pasar, pulang jam 10, nggak langsung pulang, ngopi dulu di pos ronda. Awalnya ngaji di pos ronda. Setelah dia udah mulai seneng, beberapa kali pertemuan, bang ngaji di sini kayak banyak nyamuk. Iya, gue ngerasain. Akhirnya bang, pindah di satu rumah. Udah bang tempat saya aja, ayo siap. Yang punya rumah nih, kita dari rumah sengaja beli kopi, tahadus minimah, mudah-mudahan gak jadi riak buat saya. Naudzubillah min dzalik. Saya beli kopi, saya beli makanannya, ayo ngaji bareng. Iqra nggak punya, saya beliin. Bukan saya beli, saya minta sama jamaah. Nih ada Power Ranger pada belajar ngaji, lu mau nggak beliin Iqra? Siap bang. Alhamdulillah sekarang udah Iqra 5. Target sebelum Ramadan Quran. Coba kalau di sini ada yang begitu modelnya. Nah kita ini doyan ngaji nih, jangan tutup mata Pak sama orang-orang begitu.
Perhatiin anak-anak kita nih. Barin ustadz-ustadz kita ngajar di majelis-majelis salim. Kita bagian lapangan udah. Ya. Bagian lapangan udah. Kita yang ngebabat rumputnya nih. Ya. Gitu. Biar guru-guru kita ini rada ringanan bebannya. Gitu. Ya. Jangan gengsi ngajarin Iqra, Pak. Saya kalau mau ngajarin Iqra bener dari pengajaran kitab mah. Ngajarin kitab belum pada geleng-geleng doang. Ngajarin Iqra mah kan dituntun satu-satu gitu ya. Ya. Udah Isya belum? Hah? Belum? Udah. Gitu. Begitu alhamdulillah. Jadi saya kepengen tuh di sini harus ada yang begitu. Ya. Saya pernah usulan harus ada khatmil Quran kubro minimal dalam 1 bulan sekali. Jalanin, jangan cuma Ramadan doang. Bikin agenda itu. Gitu ya. Porsi mah beda lagi. Bikin lagi. Kita akhirnya mau misalnya satu kali halakoh nih cuman sampai di 15 juz, nggak apa-apa, ntar pertemuan berikutnya di juz 16 sampai dengan 30. Nggak harus namanya selesai sekali duduk 30 juz, enggak. Kalau orangnya banyak apa-apa, yang penting bikin dalam 1 bulan itu harus ada halakoh Quran gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Daud itu belajar. Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk belajar. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi ketika diberikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah perihal masalah belajar. Belajar. Kalau kita pengen hidup selamanya, nih, jasad kita udah dipendam jadi satu sama tanah. Nama kita sudah tertulis di batu nisan. Tapi kepengen kita selalu hidup. Solusinya, caranya Nabi memberikan satu cara. Kata Nabi SAW, man kana hayyan bil ilmi, siapa orang yang semasa hidupnya itu dengan ilmu, mau makan dia dengan tangan kanan membaca bismillah, keluar rumah dia baca doa, masuk rumah dia baca doa, hidupnya nggak pernah lepas dari ilmu. Anaknya nggak paham Quran diajarin Quran, anaknya nggak sholat diajarin sholat. Lam yamut abadan, orang yang semasa hidupnya menggunakan ilmu, dia lam yamut abadan, tidak akan pernah mati selamanya. Jasad boleh terkubur jadi satu dengan tanah, tetapi ajarannya akan terus hidup di anak istrinya, di cucu-cucunya. Contoh sederhana nih, karangan Imamul Ghazali yang saya pegang. Apa kita pernah ngalamin atau guru-guru kita hidup sejaman dengan beliau? Kan enggak. Tapi apa? Karya tulisnya ada di sini, sehingga secara tidak langsung kita lagi diajarin sama Imam Al-Ghazali, dikasih tahu kalau lu kepengen hidup kayak gua udah mati tapi masih dikenang banyak orang, mangkana hayyan bil ilmi lam yamut abadan. Orang yang hidupnya menggunakan ilmu, dia tidak akan pernah mati selama dunia ini belum kiamat. Dia bahkan terus ada, kitabnya bakal terus dikaji, ilmunya bakal terus diamalin. Makanya khairun nas anfa'uhum linna, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan cuma dengan nasihat, perilaku, dan yang lainnya. Apa nih yang bisa kita manfaatin buat orang? Jangan apa nih yang mesti kita manfaatin buat apa untuk diri kita dari orang lain. Jangan manfaatin umur kita buat orang, jangan memanfaatkan orang lain untuk kita. Sampai di sini paham? Insya Allah. Sebelum saya tutup, saya minta bacaan Fatihah untuk saya punya guru. Alhamdulillah, kabar terakhir kemarin beliau sudah keluar dari rumah sakit dan sembuh. Kaget saya sebagai alumni. Tiba-tiba beliau divonis jantung. Jadi mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Karena kami sudah kehilangan satu guru yang masya Allah sebelum beliau wafat
beliau yang mencari ikan, beliau yang masak untuk jamaah, dan beliau yang sudah mempersiapkan. Ketika tiba waktunya ngaji, beliau berpulang ke rahmatullah. Semua kersanya mendadak. Jadi malam Jumat itu pengajian umum. Beliau yang mencari ikan, beliau yang masak, beliau yang menyiapkan hidangan. Setiap kali ngaji begitu. Itu saya punya guru seperti itu, masya Allah. Ya. Dan beliau nggak mau dipanggil kiai, beliau terus panggil akang. Saya ittiba kepada saya punya guru seperti itu. Dan tiba-tiba kemarin dapat kabar saya punya guru sakit. Padahal beliau, masya Allah, seumur hidupnya nggak ada riwayat namanya jantung. Tapi kemarin dapat kabar beliau dirawat di rumah sakit Anisa dan divonis jantung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu dicabut nyawanya kalau kami sebagai santrinya belum bisa memberikan yang terbaik untuk guru kami. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratu hudas di alam. Wabillahi taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.